Oke, ya. Jadi hari ini kita membahas tes hidrolik, ya, hidrolik testing, artinya mengetes ya potensi air tanah yang ada di bawah tanah ya, apa baik dia sumur dalam ataupun sumur dangkal, unconfined ataupun confined aquifer. Ada beberapa persamaan yang bisa saya coba perlihatkan. Nah, jadi hidrolika sumur kita bicara bagaimana sumur terdesain. Jadi biasanya dalam eksplorasi air tanah ya. Nanti kita mulai dengan pemboran. Dari pemboran tersebut, langkah pertama sebetulnya dari geofisika. Nanti biasanya Pak Azhar akan membahas mengenai di mana posisi aquifer. Posisi aquifer itulah yang kemudian ya digambarkan untuk mendapatkan informasi mengenai berapa dalam dan seterusnya. Oke, saya belajar dari Pak Dasapta Erwin pada saat kuliah. Sekarang saya tanya, silahkan ketik di chat ya, itu ada berapa jenis aquifer? Di kuliahnya Bu Nani nampaknya sudah dibahas. Ada berapa jenis aquifer? 4. Oke. 4 aquifer. Oke, apa saja? Coba dituliskan. Ada berapa jenis? Ini baru Tiara yang jawab sama Nova. Ada berapa jenis aquifer? Yang lain kemana ini? Aquifer, akirtad, akiklad, aquifer. Itu jenis lapisannya ya. Tapi kalau jenis aquifernya sendiri, aquifernya aja. Aquifer ada berapa? Apa saja? Ya, tuliskan. Dituliskan aja. Confined sama. Oke, ada aquifer. Aquifer tertekan, bebas, bocor. Tertekan, semi tertekan, bebas. Oke. Aquifer apa saja? Coba sekali lagi dicek lagi. Aquifer bebas, tertekan, semi tertekan. Oke, leaky. Oke. Ya, confined, oke, saya cek dulu yang hadir. Bebas, tertekan, ya sapa terus. Oke. Nah, tertekan bocor. Aquifer bocor itu dari leaky aquifer ya. Jadi ya sebetulnya leaky itu bukan kalau phase aquifer itu bukan. Kalau aquifer itu hanya ya, aquifer tertekan, semi tertekan, aquifer tertekan, bebas. Oke. Nah, oke. Jadi ketika kita bicara uji pemompaan, ya, uji pemompaan tersebut sebetulnya untuk menguji ya kemampuan aquifer tadi. Jadi kalau kalian mendengarkan isu yang sekarang sedang cukup hangat, yaitu mengenai land subsidence di Jakarta, itu kan salah satu yang tertuduhnya itu adalah pengambilan air tanah yang berlebihan. Nah, itu kira-kira aquifer mana yang diambil? Ya, kalau mengikuti isu yang berkembang di Jakarta, itu aquifer mana? Aquifer bebas, aquifer tertekan, atau aquifer semi tertekan yang sekarang menjadi isu itu? Oke, silakan coba dijawab. Yang kejadian di Jakarta itu aquifer apa? Tertekan atau semi tertekan? Atau aquifer bebas? Mana nih? Kalau saya lihatin gambar ini aquifer apa? Aquifer tertekan atau aquifer bebas? Atau aquifer semi tertekan? Gambar ini.
Gambar ini gambar apa? Ini gambar aquifer. Ini gambar, ini ada sumur yang dipompa. Ini aquifernya aquifer apa jenisnya? Biar nggak ini ditulis aja, ayo. Bilang aquifer. Aquifer apa ini? Ditulis. Kevin, Rose, aquifer apa ini? Oh, Farhan menjawab aquifer tertekan. Terus? Saya cek di materinya Bu Nani. Sekarang ini anaknya online ini kayak gini, jadi saya lihat aja. Bu Nani sudah menjelaskan tipologi aquifer. Sudah. Ya, jadi saya bisa cek. Dan di materinya memang ada dari bukunya Cherry ya. Oh ya, oke. Nah, gambar yang saya berikan itu, ini aquifer apa? Oke, masih pada bingung? Ini materinya Bu Nani. Ada yang bisa buka materi Bu Nani? Ya. Bisa, Pak. Yang mana? Yang ini? Yang ini? Atau yang ini? Gambar yang saya berikan tadi. Ini, atau ini? Oke, kalian silakan buka materi Bu Nani, saya lihatin yang kita diskusikan. Jadi ini gambar aquifer apa? Gambarnya beda, Pak? Iya, pasti beda lah. Saya akan menjelaskan mengenai pemompaan. Tapi ada clue-nya kan? Clue-nya apa? Apa clue-nya? Clue-nya adalah, ini aquifer apa jadinya? Bebas, Pak. Oke, aquifer bebas. Oke, apa cirinya? Apa cirinya? Cirinya adalah Ada lapisan impermeable di bagian bawahnya untuk menahan air itu. oke. Kalau ada lapisan impermeable berarti jadinya aquifer tertekan kan. Jadi ini yang benar bebas atau tertekan. Ini bukan lapisan, ini adalah saringan air bersih ya. Itu. Saringan airnya. Jadi kalau kalian bayangkan sumur di rumah itu kan masih ngalamin sumur atau enggak ya? Ini filter jadi saringan airnya. Saringan air untuk masuk. Ciri aquifer bebas adalah tidak adanya lapisan impermeable kan. Di gambar ini ada lapisan impermeable tidak? Tidak ada. Karena apa? Ini kan notasi muka air kan? Oke. Notasi muka air yang langsung terhubung dengan ini permukaan tanah kan? Makanya disebut dengan aquifer bebas. Kenapa disebut aquifer bebas? Karena dia terhubung dengan atmosferik udara luar. Tapi kalau dia gambar yang lain, nanti ada gambar. Ini ada 80 slide ya, cukup banyak. Nah, ini semua aquifer bebas, guys. Lotnya. Oke, ini perhitungannya. Kalau tidak salah di slide keberapa.
Oke, ya, jadi itu gambar aquifer bebas ya. Jadi gambar aquifer bebas ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Karena itu aquifer bebas ya, yang artinya dia terhubung dengan udara luar. Caranya yang paling mudah itu mungkin yang tinggal di Indralaya di rumah di kosannya itu menggunakan air sumur atau air PDAM. Siapa yang tinggal di Indralaya coba? Atau Air sumur, Pak. kenapa? Kenapa, Kalau Kevin? di Indralaya rata-rata air sumur, Pak. Rata-rata air sumur Air ya. sumur, Pak. Air sumur ya. Oke. Jadi biar ini diketik aja ya, karena mungkin kalian suaranya agak susah ya. Jadi di Indralaya siapa yang di kosannya bisa melihat sumur? Raisen. Jadi sumurnya kelihatan gitu. Oke, Kevin di Indralaya ngelihat sumur ya. Sumurnya ada ya kosnya. Oke. Seria juga ada sumurnya. Oke. Nah, pada saat kita mengamati sumur ya, jadi ini kita bayangkan ini sumur, dilihat di sumur pasti ada muka air kan? Di sumur kalau kita lihat sumurnya itu pasti ada muka air. Ini yang digambarkan sebagai garis ini. Ya. Ini yang disebut dengan SWL, static water level. Jadi tinggi muka air tanah dangkal ya, tinggi muka tanah bebas. Oke, ini SWL ya. Ya. Dan tingginya itu ya, itu merupakan tinggi muka air yang diukur nanti diukurnya dari mana? Diukurnya harus diukur dari dasar sumur terhadap muka air. Jadi dibalik ya. Jadi kamu tahu dulu kedalamannya, tahu diukurnya kan diukur dari sini ke sini ya. Dari garis ini itu kan kedalaman sumur. Nah, sementara tinggi muka air sumur itu diukur dari dasar sumur terhadap ini ya. Oke, terhadap static water level ya. Oke. Nah, kemudian ketika sumur dipompa, maka muka air sumur akan turun kan? Setuju? Ya. Akan turun. Nah, besarnya turun ini yang disebut dengan drawdown ya. Drawdown yang S ini. Yang kamu ukur kan sebetulnya tinggi muka air ini kan. Tinggi volume di sini kan, H itu. Jadi selisih muka air awal terhadap selisih muka air pemompaan itulah yang disebut dengan besarnya penurunan muka air. Penurunan tersebut kira-kira tergantung dari apa? Besarnya penurunan tergantung dari ini, debit. Debit air yang diambil. Debit air yang diambil berupa apa? Pompa kan, ya. Jadi semakin besar pompa, maka penurunan air akan semakin besar. Ya. Jadi kalau kamu bayangkan kamu punya gelas, dimasukin sedotan, kecepatan memompa itulah yang menyebabkan semakin cepat turun. Tapi kemudian karena ada air dari sampingnya, suatu ketika ya itu tidak terjadi lagi penurunan muka air tanah. Itu yang disebut dengan steady state. Oke. Sampai sini saya coba tes lagi ya, saya coba cek lagi. Q itu adalah well yield ya, debit ya, volume air yang dipompa per satuan waktu. Ya, jadi biasanya ada praktikum ya, dipilih kan sekarang ada praktikumnya tuh. Kemarin kan udah praktikum infiltrasi ya. Nanti untuk praktikum uji pompa dibuat kelompoknya per kelompok itu yang ya kosan lah. Kevin misalkan di Indralaya, Kevin nyari apa di Bogor? Ya, dibuat nanti buat kelompoknya yang tetangganya berdekatan, mau dipompa dan seterusnya, nanti biar asisten yang menjelaskan. Oke. Nah, besarnya penurunan tersebut tergantung dari jenis aquifernya. Oke, tergantung dari jenis aquifernya. Jadi kalau aquifernya permeable, maka penurunannya akan kecil. Ya. Jadi ini kalau aquifernya banyak ya, pasir misalkan, itu akan turunnya kecil. Tapi kalau di lempung, maka
besarnya keluhan akan sangat signifikan, akan sangat besar ya. Oke. Jadi drawdown adalah ya maksimum turunnya terhadap yang keterpengaruhan. Contohnya begini. Sumur Kevin dengan sumur Emi bersebelahan. Ketika Kevin memompa, sumur Emi ikut kering. Ya. Oke, sumur Emi ikut kering. Karena apa? Karena pompa yang digunakan Kevin itu lebih besar dibandingkan yang digunakan oleh Emi. Ya. Itu kira-kira. Nah, ini semua bisa dimodelkan nanti ya. Oke. Ya. Jadi dua sumur tadi dipompa berbarengan, turun yang mana nih gitu ya. Gitu. Kalau semua dilakukan pompaan bareng-bareng, maka penurunan tentu akan semakin besar ya. Kira-kira begitu. Oke. Nah, lalu informasi apa saja yang harus kita kumpulkan untuk mendapatkan karakteristik akuifer ya. Oke. Jadi pompa yang kita lakukan itu dimaksudkan untuk mengetahui nilai transmission dan storage karakteristik. Jadi kita bayangkan ya sebetulnya gambar ini adalah gambar. Jadi kalau dibuat saya coba gambarkan 3 dimensinya, mungkin biar agak sedikit terbayang ya. Jadi saya ganti tampilannya dengan PPT. Oke. Jadi sebetulnya ya yang kita gambar ini tuh ya, kalau kita bayangkan sebetulnya kan tidak, itu kan hanya satu sumur ya. Oke. Jadi kita punya ini misalkan Indralaya ya, atau Sarjana lah ya, siapa yang dengan Sarjana? Oke, ini kan kawasan ya. Ini bawah permukaannya, bentuknya kayak seperti ini. Oke. Nah, ini kan di sini rumah kosan Kevin. Di sini kosan Nova lah, saya nggak tahu siapa yang tinggal di Indralaya. Oke. Terus kan buat sumur ya. Buat sumur ke bawah. Oke. Ini juga buat sumur ya, ke bawah. Nah, ini kan di sini ada muka airnya kan? Kebayang ya? Oke, muka air ya. Nah, ini kan yang digambarkan ini. Ini muka airnya itu ini. Nah, gambar ini ya, gambar ini adalah kondisi sumur di sini. Oke. Ya. Jadi kalau ini dipompa ya, tentu muka airnya akan turun kan dari di sini kan. Kita kasih ganti warna ya. Kalau dipompa turun kan dari di sini. Oke. Ketika di sumur ini turun, apakah semua ini turun? Nah, itu pertanyaannya. Turun tidak kira-kira? Nah, turunnya yang terjadi pada sumur ini, sumur pompanya tergantung dari karakteristik akuifernya tadi ya, yang disebut dengan condepression tadi ini ya. Jadi turunnya air di sumur tersebut atau tidak itu tergantung dari sumur yang ada di sebelah. Oke. Oleh karena itu dikenallah istilah karakteristik akuifer ya. Oke. Ada tiga hal yang paling penting di dalam penentuan syarat pengambilan air tanah. Kalau kita gambarkan bentuknya dari atas saja. Dari atas saja saya gambarkan satu dimensi. Ini kita punya tanah. Ini rumah kos Kevin, ini rumah kos Nova. Tinggi muka air di rumah Kevin dengan di rumah Nova bisa sama persis atau juga dia bisa berbeda. Kalau berbeda berarti air itu mengalir dari rumah siapa ke rumah siapa. Ketika sama persis, katakanlah asumsikan sama.
Kemudian keduanya membuat sumur, mulai membuat sumur. Ya. Ya, yang disebut dengan storage coefficient adalah perubahan per volume akuifer per satuan unit dari total head ini. Jadi sebetulnya dua rumah ini kalau sama-sama akuifer bebas ya, oke. Kalau sama-sama akuifer bebas itu akan saling terhubung. Jadi udah pasti terhubung akuifernya. Jadi sumber air itu dari sumber air yang sama, baik dari kiri ataupun dari kanan. Jadi pada saat ini dipompa, maka ini juga akan kena pengaruh. Tapi besarnya pengaruhnya disebut dengan tadi pond depression. Ya. Kalau akuifernya transmisivitasnya besar, karena begitu dipompa air kan mengalir ke sini. Ya. Air ini tentu juga akan ikut ke sana. Air yang ini nih bergerak ke sana. Ya. Ketika yang dipompa, berarti kan terjadi tarikan. Apakah besar yang ini atau besar yang ini? Ketika besar yang ini bisa jadi ini keluarnya lebih kecil. Ini kan debit pompa ini berpengaruh. Semakin besar debit pompa, makanya ada istilah kalau di pasaran ada istilah jet pump yang pompanya berapa liter per detik. Ya, poinnya di situ. Oke. Nah, yang disebut dengan T itu transmissivity, K itu tadi variabilitas, B itu adalah biasa dihitung sebagai dari dasar sumur. Jadi B itu tebal akuifer. Tebal akuifer itu diukur untuk akuifer bebas. Kita bicara akuifer bebas dari gambar ini, dari muka air tanah awal sampai pada kedalaman. Oke, ya. Nah, itu. Kemudian storage coefficient ya, itu adalah nanti kita lihat dari mana angka-angkanya. Radius N itu tadi. Jadi ketika ini dipompa, caranya biasanya kalau dipompa tuh begini. Satu rumah dipompa, satu rumah tidak dipompa. Ya. Kalau dia nggak pompa, airnya turun, artinya apa? Artinya air di sumur ini mengalir ke sumur sebelahnya. Oke. Kalau dipompa, yang dipompa sumur Kevin. Sumur Nova ikut turun. Oke. Artinya apa? Jarak ini kan R nih, R besar. Ini disebut dengan R besar seperti itu. Ya. Tapi kalau sumur Kevin dipompa, sumur Nova nggak turun, berarti jarak itu nggak sampai. Oke. Ya mungkin ada bayangan yang kosnya berdekatan siapa sama siapa. Siapa yang kosnya di Indralaya berdekatan dan dua-duanya menggunakan sumur. Biar terbayang. Kos saya sama Ceria, Pak. Kos siapa tadi? Saya dengan Ceria, Pak. Sama-sama Oh, oke. Kos Kevin sama Ceria ya. Oke. Dibalik lagi ya. Nah, kalau mau pengamatan sederhana ya, nanti coba aja nih. Kos Ceria itu ngisi airnya, ini Ceria di Indralaya atau di rumahnya? Di Indralaya. Oh, di Indralaya, oke. Nah, sekarang kita amati nih caranya sederhana. Jam berapa? Itu jaraknya berapa meter jarak antara kos Kevin sama kos Ceria? Paling sekitar 50 sampai 100 meter, Pak. 50 sampai 100 meter. Sekitar itu, Pak. Oke. Ini Kevin, ini Ceria ya. Ini jaraknya, katakanlah ambil jarak minimal 50 meter kan? Sumurnya kelihatan nggak? Oke. Ini nanti sore kan mandi sore ya biasanya. Diperhatikan nih sumurnya ya. Jadi sebelum mandi kan biasanya pompa. Kalian nyalain pompanya itu kan ada tower di atasnya. Nah ini nyalainnya jam berapa? Ini udah otomatis atau pas mau mandi baru dinyalain kan? Oke, lihat dulu nih. Ukur ya. Yang paling mudah ini kan relatif datar ya rumah kos Kevin sama Ceria itu ya. Kalau mau lihat sekarang juga, kalau mau praktikum langsung bisa dilihat. Berapa dari sini, dari bibir sumur sampai ke muka air tanah.
ke air sumurnya ya, berapa meter dalamnya. Yang ceria juga berapa meter dalamnya ya. Nah, terus berarti kan dapat angka nih. Ini katakanlah 50 cm. Ini 50 cm ya. Oke. Ini dalamnya berapa meter nih? Ya. Oke, kira-kira gitu ya. Ini kayaknya ceria sama Kevin lagi lihat sumur. Terus nanti jam berapa di pompanya dilihat nih. Berapa turunnya ya? Berapa turunnya nih? Berapa turunnya? Yang saya nggak tahu nih cara ngumpulnya apa ke tower dulu atau langsung digunakan. Tapi kalau misalkan langsung ke bak mandi, kalau mau ngukur debitnya sederhana sekali. Bak mandi itu berapa volumenya, nyalain pompa berapa penuhnya. Gitu, ya. Tapi nanti di cara perhitungannya tidak seperti itu karena kita ukur persatuan waktu. Oke. Ini bisa nih kalau mau melihat ya untuk nanti praktikum ya. Bisa coba tanya ke asisten itu. Oke. Teruskan ya. Jadi ini disebut dengan radius pengaruh. Jadi sederhananya, apakah ketika sumur di kosan Kevin di pompa, sumur di tempat ceria turun. Berarti kalau ceria itu nggak pompa ya. Kalau Kevin pompa, ceria pompa turun itu bukan pengaruhan. Memang karena akibat treatment air. Tapi kalau Kevin pompa, air di ceria turun, berarti jarak tadi itu, jarak antara kosan sumur Kevin dengan sumur ceria itu disebut dengan radius keterpengaruhan. Yang disebut dengan nilai R tadi. Oke. Nah, ketika pompa dilakukan, terus dipompa, itu satu ketika airnya nggak turun lagi. Jadi definisi steady radial confined flow itu, ya, kalau ini confined karena apa? Ini ada lihat ada bedanya ya. Kalau tadi di gambar di atas tidak ada B-nya itu dari ujung sampai ujung. Tapi kalau ini karena dia confined aquifer, biar nggak bingung saya lewat dulu. Saya bilang unconfined dulu aja. Ya. Ini ya steady unconfined radial flow. Artinya begini, ketika dipompa ya, pompa terus jalan, air tanah nggak turun lagi. Ya. Pompanya terus berjalan, diukur, posisi ini tuh udah nggak turun lagi. Ya. Oke, dipompa nih, airnya udah nggak turun lagi nih, ini udah nggak turun lagi. Ya, jadi udah pas nih. Itu yang disebut dengan steady. Steady itu artinya air yang diambil sama dengan air yang masuk. Ya, kira-kira gitu. Definisi nggak turun lagi itu pompanya berjalan ya, pastikan sekali. Pompanya masih berjalan, bukan pompanya dihentikan. Kalau pompanya dihentikan, itu yang disebut dengan recovery. Ya. Artinya setelah pompa berhenti, berapa lama waktu yang diperlukan air tanah kembali ke posisi semula. Itu yang disebut dengan recovery ya. Jadi cara mengukur atau menghitung nilai vulnerabilitas itu bisa dengan pumping test atau dengan recovery test. Nah, pada saat pertama kali kita melakukan steady unconfined radial flow, itu asumsinya isotropik, homogen, aquifernya sama ya tadi antara aquifer ceria dan aquifer itu berasal dari sumber yang sama. Oke, ini cara perhitungannya ya dipompa dan seterusnya. Nanti kita dapat angka-angka tadi itu. Ini untuk yang steady. Kalau yang untuk confined ya sama. Bedanya apa? Confined itu sumber airnya tidak dipengaruhi oleh yang ada di atasnya. Nah, lalu bagaimana kita mencoba melakukan uji pompa ya? Oke. Jadi sebetulnya uji pompa bukan merupakan jaminan mengenai kapasitas aquifer ya. Bukan merupakan jaminan aquifer. Apa yang diukur di uji pompa? Yang pertama adalah estimate maximum drawdown at pump well. Jadi tadi ya, kalau dari pengalaman Kevin dan ceria misalkan sumurnya berapa lama pompanya? Ini coba saya tanya. Berapa lama sumur dipompa, terus kemudian berapa lama satu hari itu berapa kali nyalain pompa di kosan?
Ceria sama Kevin bingung. Ini yang ceria Kevin di mana, di sarjana atau di mana? Kalau saya di Gang Apung 1, Pak. Hmm? Kalau saya di Gang Apung 1, kalau saya Gang Apung 2. Oh, oh Gang Lampung ya, ya sebelah itu ya, depan. Ya. Nah itu kan pada saat menggunakan air tanah, ya, itu airnya dipompa ke atas dulu kan, ya, ke penampungan kan. Nah itu pompanya nyalanya sehari berapa kali, gitu kan? Sehari nyalanya berapa kali, gitu kan? Itu kan sebetulnya yang disebut dengan kapasitas si aquifer tadi. Jadi pompa itu kan memindahkan air di dalam tanah ke dalam tangki yang ada di atasnya. Nah, selama ini pernah kekeringan atau tidak? Sumurnya pernah kering atau tidak? Sumurnya berapa meter? Kalau musim kemarau sumurnya kering nggak? Kalau di kos saya enggak, Pak. Enggak pernah kering. Selama kemarau pun juga enggak pernah. Selama kemarau nggak kering. Oke, berarti sebetulnya aquifernya bagus ya, karena memang itu masih ada rawa. Nah, berikutnya bahwa nanti kita bicara kualitas air. Airnya bagus atau tidak kan itu. Ya. Cara yang paling mudah mengeceknya kandungan Fe-nya. Ya. Ya itu Marse di lab kita itu udah ada alat untuk udah dikenalin belum ya? Alat untuk mengukur sebentar ya. Alatnya hidrogeologi. Bentar, asisten. Mana ya? Nah, ada alat ini kan? Ini ada pH, ada beberapa parameter ya. Ada pH dan seterusnya ya. Kira-kira itu ya. Oke, nah ini bisa dipakai nanti. Jadi kalau mau, ini parat sederhana, cuma dicelupin, dibaca, dapat angkanya. Ini kan sampel untuk ambil sampel airnya. Itu di lab hidro kita sudah punya. Kan kemarin kalian praktikum ini ya. Siapa ini? Nanti Kurnia, Pak. Oh, Kurnia, oke. Ya, ini kalau ini untuk geomekanika ini kan. Ini direct share sudah ada untuk geomekanika. Oke, ya. Jadi uji pompa sederhana tadi bisa dilakukan ya. Itu untuk air tanah dangkal ya. Nanti coba. Itu kan kalau ditanya misalkan lah, sekarang Kevin nggak pernah kering karena menggunanya berapa banyak tuh di kosannya kan? Ya, berapa banyak ya. Terus kemudian kan scalingnya itu kan kita perlu luasan juga ya, luasan. Jadi misalkan dalam satu tempat tersebut kan akhirnya nyambung tuh ke, saya nggak tahu di sebelah sana masih ada rawa atau tidak. Jangan-jangan memang begitu dipompa air yang masuk itu ada dari rawa masuk ke situ. Cara yang berat dari kualitas air tadi ya. Oke. Jadi yang pertama adalah dari pengalaman ya, kalau kita lihat itu berapa besar sih sebetulnya pompa yang biasa digunakan. Pompa itu kan ada tuh berapa liter per detik ya, di pompa itu ada satuannya. Kemudian yang kedua, metode mana yang mau kita gunakan? Ada cukup banyak, ada TEM, ada Jacob, dan seterusnya. Ya. Karena ini masing-masing beda nanti cara pengambilan. Oke. Kemudian yang ketiga, plan discharge pump volume distance of the well. Jadi jangan sampai begitu kita lakukan pemompaan, airnya masuk kembali ke dalam sumur. Ya, berarti itu yang disebut salah satunya itu adalah leaky aquifer. Artinya air yang kita pompa masuk ke dalam sumur sebisa mungkin airnya itu tidak kembali ke dalam sumur.
Yang ketiga, yang berikutnya, ya, tadi estimasi drawdown ada sumur observasi. Apakah sumur Kevin pengaruh ke sumur ceria? Itu disebut dengan observation well untuk mengukur jari-jari keterpengaruhan. Oke, ukur kondisi awal dan kemudian ukur ya. Jadi kalau itu misalkan di Gang Lampung 1 ada berapa sumur, nah, Lampung 2 ada berapa sumur, Gang Lampung 3 ada berapa sumur. Coba lakukan uji pompa bareng-bareng. Itu yang yang berikutnya adalah sumur observasi. Terus saya jelaskan berapa banyak sih jarak dari sumur ceria ke sumur Kevin, ke sumur siapa lagi ya. Itu kita lihat sebagai syarat sumur observasi. Nah, hubungan jarak titik-titik antar sumur itu bisa dibuat dalam bentuk peta aliran air tanah. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita mulai mengukurnya? Oke. Jadi cara mengukur pertama ya, mengukur pertama itu pastikan pompanya masih bagus ya. Jadi debitnya keluar tetap ya, ngalirnya tetap itu. Jadi tidak 1 menit ngalir, 1 menit mati, tetap ngalir ya. Kemudian yang kedua, jadi tadi Kevin Mompa ceria ngukur juga di kosannya. Waktu ukurnya ini intervalnya 1-12 menit, setiap 5 menit diukur, 5 menit diukur, 5 menit diukur ya. Sampai si sumur tersebut nggak turun-turun lagi. Sumur tersebut nggak turun lagi ya. Oke, nah setelah sumurnya nggak turun lagi, muka air sumurnya nggak turun lagi, kita stop. Nah, waktu kembalinya juga kita ukur berapa lama. Biasanya kan kalau dipompa turun, setelah dipompa, begitu pompa dihentikan, 1 menit diukur, 2 menit diukur, sampai nanti air kembali ke posisi semula. Oke, ya. Nah dari situ kita tahu bagaimana ukur debitnya ya. Ukur debitnya ada beberapa alat yang kita belum punya. Tapi yang paling gampang itu air masukkan ke ember, volume air di ember dalam 1 menit, berapa liter per menit ya. Oke, kemudian ukur penurunannya ya. Tadi ya dari observasi. Kemudian ada beberapa alat ya yang paling mudah itu ngukurnya ya pakai meteran, diukur berapa meter, turun. Gitu. Nah, persamaannya seperti apa ya? Ini ada banyak persamaan ya, misalkan dengan menggunakan persamaan time. Jadi begitu melihat persamaan, Anda mesti lihat kata-kata ini, unconfined atau confined. Jadi sumur dangkal yang dilakukan di Kevin itu adalah sumur yang unconfined ya. Dan in general, apakah pengambilan air tanah bisa menyebabkan penurunan? Bisa. Ya. Itu nanti ada kalau kita bahas di compressibility of soil. Jadi begitu dipompa berlebihan, maka air yang ada tidak terjadi pengisian kembali, itu bisa terjadi penurunan muka tanah ya. Oke. Kemudian menggunakan persamaan tim cukup banyak ya. Jadi yang cari sebetulnya apa? Nilai K, nilai permeabilitas. Oke, kemudian specific capacity. Jadi di sini ya ini menjelaskan berbagai persamaan ya, berbagai persamaan dari berbagai data. Jadi ada taste integration. Nah, ada bisa menggunakan plot ini, oke, bisa menggunakan plot beberapa plot ya, cukup banyak ya plotnya. Cooper and Jacob dan seterusnya. Oke, ya nanti potential flow barrier, casing storage ini kalau untuk air tanah dalam ya. Sampai terakhir nanti kita ngitung dari efisiensi. Oke, saya akan stop dulu ya biar tidak saya aja yang bicara. Sekarang begini, kalian coba cari ya, jadi buka di jurnal yang digunakan ya, kita menggunakan hidrogeologi jurnal. Itu yang merupakan hidrogeologi jurnal ini sifatnya ada yang open, ada yang berbayar. Nah, apa yang dilakukan? Oke, buka hidrogeologi jurnal. Oke.
Sudah dapat hidrogeologi jurnalnya? Bentar. Apa sih namanya itu teh? Ya. Oh, saya udah taruh di sini. Oke. Ya. Bedanya pasti di sini. You have access to our article ya. Kenapa? Karena saya member IAH, asasnya hidrogeologis. Jadi saya bisa akses untuk seluruh jurnal yang ada di hidrogeologi jurnal. Oke. Ya, kalau kalian kan mungkin tidak bisa akses ya, tapi nggak apa-apa, nanti saya bisa bantu untuk downloadkan. Oke, ini ada yang tulisan open access, artinya kalian bisa akses ya. Nah, sekarang apa yang dilakukan ya? Apa yang dilakukan? Oke, pertama kita menggunakan kelompok yang tadi, yang kita kuliah di Geoinformatika. Ya. Tapi yang dicari adalah uji pompa, pumping test untuk unconfined aquifer. Jadi kalau di search di sini, ya, search-nya ini pastikan di sini. Oke. Pumping test unconfined. Oke, ya. Di sini ada cukup banyak ya, jurnalnya ya, cukup banyak jurnal tentang unconfined aquifer ya. Oke. Nah, silakan kalian memilih ya, jurnal mana yang akan diambil. Ini untuk tugas sebagai pengganti ujian dari saya. Oke. Ini ada cukup banyak ya, kembali ke masing-masing kelompok tadi. Tetapi yang kemudian dijadikan pertimbangan adalah kondisi geologinya ya, kondisi geologi di lokasi pengamatan tadi itu, di lokasi pengamatan tadi. Jadi caranya seperti apa? Ya. Kalian buka informasi mengenai peta geologi ataupun peta hidrogeologi. Jadi sebelum memilih jurnal itu, ya, karena kan di sini ada cukup banyak metode yang akan digunakan, tetapi metode yang digunakan akan sangat tergantung dari kondisi geologi. Oke, ya. Sudah bisa ambil ininya? Jurnalnya? Oke. Kalau memang kesulitan ya, cari saja yang open access. Ya, ini ada 755 judul. Cari yang tulisan. Kalau saya soalnya keluarnya bisa download ya, tapi kalian kan nggak bisa. Tapi ada beberapa yang open access.
Oke. Ya, jadi kita gunakan kembali ya untuk pengganti ujian dari saya. Sebentar. Gimana ya? Oke. Ya. Kalau ini kan tidak ada NIM-nya ya. Tapi kelompoknya kelompok yang tadi, kelompok yang di geoinformatika. Nah, di sini tuliskan jurnal yang dipilih. Ya. Jadi Tiara judulnya apa? Semua dari jurnal hidrogeologi ya. Jurnal hidrogeologi ya. Tentang unconfined aquifer. Judulnya tuh harus keluar kata-kata unconfined aquifer. Ya. Satu jurnal untuk satu kelompok, jadi akan ada 10 jurnal. Apakah nanti bicara tentang metode atau bicara tentang tata caranya. Oke. Jelas sampai situ? Kita sampai 11.20 ya? (11.20) kan ya? Oke. Ini saya buat lagi. Kelompok ya. 10 kelompok, silakan masuk ke breakout room. Ya. Tadi tugasnya mencari jurnal di situ yang open akses, berdiskusi di sana, nanti jam 11 akan saya kembalikan. NIM 1 ini belum Arif, Nova, Rian. Oke. Oke. Jadi pertama ini papernya jangan sampai sama. Jadi yang sudah muncul duluan, yaitu kan tadi kita sudah lihat ya, yang muncul belakangan berarti harus mengganti ya. Mengganti dengan judul paper yang berbeda. Kemudian nanti format penulisannya akan saya upload di e-learning tentang bagaimana nanti untuk menjadi jawaban tugas dari saya ya. Oke, ya nanti akan dikasih tahu cara apa saja. Poin utamanya, ya jadi kita bicara mengenai cara perhitungan untuk uji pemompaan unconfined aquifer, itu temanya ya. Jadi nah seperti ini boleh tuh, estimation of hydraulic parameter from unconfined aquifer. Isinya itu kalau dibaca jurnalnya itu bicara mengenai uji pompa ya ataupun pumping test ya. Itu. Oke. Nah, seperti judul yang ini kayaknya ini nggak pas yang utilization of pit leg cleaning process residual saltwater in unconfined aquifer. Di sini ada uji pompanya nggak ini? Sama coba dicek lagi ya. Oke. Intinya itu ada bicara mengenai uji pompa dan seperti biasa nanti yang di absen itu yang sudah menulis di sini ya. Jadi ini kan biasanya hari Sabtu tuh saya cek
semua absennya yang ada di sini baru saya absenkan ya. Oke, nah kapan pengumpulannya itu juga akan diumumkan di sana. Tapi poinnya silakan kalian diskusikan bagaimana metode digunakan, misalkan apakah metode Jacob, metode TACE, metode TAME, ataupun gabungan keduanya. Terus kalau memang dia sudah dibuat dalam bentuk software, misalkan sudah ada di situ, itu juga bisa digunakan. Kalau bisa ada penggunaannya dan seterusnya. Jadi tidak terbatas mengenai apa? Nah, seperti yang ini yang apa? NIM 3 itu kan analysis of pumping test data for uncomposite or ya kira-kira poin itu yang didiskusikan di dalam papernya. Tapi tahap pertama silahkan diskusikan di masing-masing kelompok ya. Jadi ini terakhir nanti karena kelihatan tuh jam berapa, jam 5 sore, setelah itu Jumatnya akan saya cek semuanya yang sudah mengisi ya. Oke, dan judul ini nanti yang dijadikan tugasnya, isi tugasnya apa saja, nanti akan saya upload di e-learning. Oke, ini karena masih banyak nih, NIM 1 belum ada, NIM ini Helen diikuti juga nggak tahu NIM-nya berapa, NIM 4 Dita juga belum ada, NIM 0 Rian, ada Rian, ada Rean ya. Oke. Oke. Silahkan dilengkapi ya. Oh iya, barusan saya cek Pak Steve, katanya kamu sudah daftar di ini e-learning untuk informatika ya? Sudah ada praktikumnya. Oh iya. Kamu silahkan. Oke, sudah pada enroll kan? Oke. Ya. Nanti untuk praktikumnya saya coba koordinasikan dengan para asisten ya, untuk membantu proses pembuatan peta dan lain-lain. Oke, sebelum lupa. Jadi jelas ya untuk ini silakan didiskusikan ya, untuk memastikan karena saya ini masih ada yang belum mendapatkan jurnalnya ya. Ini saya lihat nih. Ini masih kosong ya. Ini masih ada sekitar 2 menit lagi. Silakan dilanjutkan. Jadi sore ini terakhir akan saya cek, nanti hari Jumat yang kosong absennya seperti biasa akan saya ubah dari P ke L ya. Ya karena ini kami harus menghubungkan antara bahwa kita memang kuliah online, kemudian absen dalam bentuk apa ya, biar untuk bukti kehadiran kuliah. Ada yang bertanya dulu sebelum saya akhiri? Oke, kalau tidak ada silahkan, kalau masih mau diskusi. Ya. Oke, demikian ya kuliah dari saya. Oh iya, ini karena kuliah dari saya yang terakhir untuk hidro, ya. Seperti biasa, kita coba foto bersama. Ini satu dong. Kalau pakai image kelihatan semua nggak ya? Kayaknya ada yang 33 soalnya ya. Image itu. Kalau pakai kelas ini hanya 25. Nggak apa-apa, kita coba 2 kali nanti. Belum, siapa itu Arif sudah main jempol aja. Oke, ini mana nih? Oh, yang belum masuk ya. Ini yang masuk nggak nyalain kamera nggak apa-apa. Saya cek lagi sekali lagi biar nyalain kamera masuk.
Oke, 1, 2, ya silahkan bergaya. 3. Ini siapa yang nggak mukanya hilang? Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, ya. Oke, demikian kuliah hidrogeologi dari saya. Nanti minggu depan berlanjut ke Pak Azhar. Nanti jadwalnya biasanya diatur oleh Bu Nani. Jangan lupa tugasnya dibuat karena dari saya tidak ada ujian akhir. Jadi nanti yang ada di learning terakhir itu adalah merupakan penilaian dari saya. Oke, sehat semua ya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.